Kalau kita ingat di waktu debat, nama Tom Lembong ini kan disebut-sebut berkali-kali oleh Gibran. Dan nampaknya Gibran tuh ada masalah pribadi dengan Tom Lembong. Nggak tahu soal apa gitu. Tapi kelihatan sekali jengkelnya. Jadi kalau sekarang kemudian Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, wah itu Gibran kayaknya lagi seneng-senengnya. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat mengagetkan, di mana Tom Lembong tiba-tiba menjadi tersangka atas kasus korupsi impor gula. Tiba-tiba gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada pemanggilan sebelumnya gitu ya. Nggak ada pemanggilan pertama, kedua, dan sebagainya. Tiba-tiba tersangka. Bagi saya pribadi, ini jauh-jauh lebih mengagetkan dibandingkan berita penemuan uang cash atau tunai sebesar 920 miliar rupiah dalam satu rumah. Ini jauh lebih mengagetkan dari berita 1 triliun ini gitu ya. Di mana Tom Lembong tiba-tiba jadi tersangka padahal sebelumnya nggak ada sama sekali pemberitaannya. Dan ini adalah kasus di tahun 2015. Karena Tom Lembong menjadi menteri emang tahun 2015 lalu atau 9 tahun yang lalu gitu. Hari ini tiba-tiba menjadi tersangka. Dan kejanggalan atau keanehan ini kemudian semakin terkonfirmasi ketika saya membaca alasan penahanan kepada Tom Lembong. Karena menurut Kejaksaan Agung, ada 2 alasan kenapa Tom Lembong kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, ini Tom Lembong dianggap bersalah karena memberikan izin sebesar 105.000 ton untuk impor gula kristal mentah. Menurut Kejaksaan Agung, ini seharusnya impor gula yang dibolehkan itu harusnya langsung gula kristal putih yang nggak perlu proses lagi, yang bisa langsung dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, Tom Lembong dianggap memberikan izin kepada perusahaan swasta karena yang seharusnya dilakukan gitu ya, impor ini harusnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan BUMN. Dan ini sesuai dengan aturan nomor 257. Jadi ketika Tom Lembong memberikan izin impor kepada perusahaan-perusahaan swasta, inilah yang kemudian dianggap sebagai sebuah kesalahan dan merugikan negara. Jadi ada 2 kesalahan yang menurut saya ini semakin terkonfirmasi. Janggal sekali gitu. Jadi wajar kalau kemudian Tom Lembong ketika ditetapkan sebagai tersangka sudah pakai baju pink dan kemudian diborgol gitu ya. Beliau hanya tersenyum dan bilang menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena memang tuduhan yang dia dapatkan, yang dia terima ini sangat-sangat janggal sekali. Karena 2 kebijakan yang dilakukan oleh Tom Lembong dengan melakukan impor kepada yang ditunjuk adalah perusahaan-perusahaan swasta, lalu kemudian mengimpor gula kristal mentah yang dianggap sebagai sebuah kesalahan ini gitu ya. Ini sebenarnya kan dilakukan semua menteri. Menteri-menteri perdagangan sebelumnya dan setelahnya sama-sama melakukan ini gitu. Kenapa cuma Tom Lembong yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Karena 2 kebijakan, 2 langkah yang dilakukan oleh Tom Lembong dengan memberikan izin impor kepada perusahaan swasta dengan mengimpor gula kristal mentah, bukan gula kristal putih gitu ya. Ini kan ya sampai tahun ini, tahun 2024 ini gitu ya. Ini masih terjadi gitu. Di mana Menteri Perdagangannya sudah bukan lagi Tom Lembong. Karena kalau saya cek, kalian juga silahkan cek di Google gitu ya. Tanggal 27 Mei 2024. Judulnya besar sekali gitu ya. Kemendak tegur importir karena nggak segera proses impor gula mentah ke kristal putih. Ini Mei 2024. Ya, artinya emang di eranya kabinet yang sekarang gitu ya. Kabinetnya Pak Jokowi, eranya Zulkifli Hasan gitu. Jadi Kementerian Perdagangan juga melakukan hal yang sama. Ya ini mengimpor gula kristal mentah, bukan gula kristal putih. Ini tahun 2024. Dan kalau kita baca lagi beritanya gitu ya, perusahaan-perusahaan yang diberikan teguran ini ada 3. Yang pertama adalah perusahaan PT Sukses Mantap Sejahtera. PT Gunung Madu Plantation dan PT Pemuka Sakti Manis Indah. Ini kalau saya cek dan coba telusuri, setidaknya 2 PT terakhir ini, PT Gunung Madu Plantation dan PT
Pemuka Sakti Manis Indah ini adalah perusahaan swasta gitu. Jadi bisa dibilang Zulkifli Hasan atau Kementerian Perdagangan di tahun 2024 ini itu juga melakukan kesalahan yang sama. Yang pertama, menunjuk perusahaan swasta untuk ngimpor gula, dan yang diimpor adalah gula kristal mentah, bukan gula kristal putih. Karena dalam surat teguran ini, Kemendak meminta kepada perusahaan-perusahaan ini untuk segera memproses gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Jadi kan kesalahan yang dituduhkan atau dialamatkan kepada Tom Lembong gitu ya, itu juga dilakukan di tahun ini, di tahun 2024 ini. Dan secara hitung-hitungan kerugian negara yang katanya mencapai 400 miliar rupiah itu, menurut saya itu kok kayaknya sangat kasar sekali gitu. Karena harga gula di tahun 2015 itu kan sekitar 300 US dollar, 330 US dollar per ton gitu. Jadi kalau 105.000 ton kali 330 dolar ini ya sekitar 35 juta dolar gitu. Itu ya sekitar 400-600 miliar lah gitu ya. Nah, kalau kemudian kerugiannya 400, ini kan kebanyakan gitu kan. Masa ia diambil semua sama Tom Lembong gitu. Padahal kan yang dilakukan bukan nilep uangnya, tapi kebijakan yang kemudian dianggap salah dengan dua kebijakan tadi. Bahwa kemudian ada dugaan katanya ada komisi fee dan sebagainya, itu masih perlu dibuktikan. Tapi yang dianggap sebagai kesalahan dengan dua alat bukti atau dianggap melakukan kesalahan ini karena dua kebijakan tadi. Yang ngimpor gula mentah yang seharusnya sudah kristal putih dan kemudian menunjuk perusahaan swasta. Ini bagi saya aneh dan janggal sekali karena Indonesia, negara kita ini melakukan impor gula setiap tahun itu jutaan ton. Jutaan. Bahkan tahun 2018 kalau nggak salah itu 5 juta ton. Tahun 2015 ini 2,5 juta ton. Yang dipermasalahkan 105.000 ton. Kenapa nggak dicek aja sekalian gitu? Jangan-jangan yang 5 juta, 4 juta ton itu jadi, itu juga melakukan hal yang sama, yakni menunjuk perusahaan swasta untuk ngimpor gula mentah. Gula kristal mentah. Jangan-jangan sama gitu. Nah kalau, ya bukan jangan-jangan sih, sebelumnya kan sudah ada yang diperiksa gitu ya. Kalau kita ngelihat dari datanya, setidaknya dari berita yang kita baca di bulan Mei tahun 2024, persis sama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan atau Menteri Perdagangan waktu itu. Jadi ya ini coba dicek lagi gitu ya. Sebenarnya ini ada masalah apa gitu. Karena kalau ada aturan, saya nggak tahu gitu. Saya belum cek aturannya apakah memang harus langsung gula kristal putih gitu ya. Karena kalau ngelihat dari berita-beritanya, dari impor gula di Indonesia memang biasanya adalah impor gula kristal mentah dulu, baru kemudian diolah menjadi kristal putih. Dan ini bagus aja sebenarnya gitu. Justru aneh kalau ada kebijakan yang harus ngimpor gula kristal putih langsung gitu. Aneh gitu. Karena kalau dengan kita ngimpor gula kristal mentah dulu terus kemudian kita olah di sini, itu harganya jauh lebih baik, jauh lebih murah gitu. Kan mending kita impor yang mentah dulu gitu untuk kemudian kita olah. Sehingga penahanan kepada Tom Lembong dengan dua tuduhan dan dua kesalahan yang dianggap kemudian bisa membuat dia menjadi tersangka ini, bagi saya ini patut kita tunggu gitu. Sebenarnya ada peristiwa politik apa. Tapi di luar soal cerita kasus impor gula dan sebagainya, yang kalau mau adil harusnya semua menteri-menteri perdagangan juga dipanggil dan juga ditahan segera karena terbukti melakukan hal yang sama gitu ya, seperti Tom Lembong. Tapi di luar itu semua, nampaknya penahanan Tom Lembong ini bisa bikin Gibran seneng. Pasti bisa bikin Gibran bahagia. Karena kalau kita ingat di waktu debat, nama Tom Lembong ini kan disebut-sebut berkali-kali oleh Gibran. Dan nampaknya Gibran tuh ada masalah pribadi dengan Tom Lembong. Nggak tahu soal apa gitu. Tapi kelihatan sekali jengkelnya. Jadi kalau sekarang kemudian Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, wah itu Gibran kayaknya lagi seneng-senengnya. Atau minimal gitu ya, minimal Gibran jadi tidak terlalu dibicarakan lagi lah soal kepulangannya secara mendadak dari Magelang gitu. Karena ketika retreat dengan Prabowo dan Kabinet Merah Putih, ini Gibran pulang duluan. Ketika yang lain masih di sana, Gibran sudah nggak tahan. Nggak tahu kebelet soal apa, saya juga nggak ngerti gitu ya. Kayaknya lagi kebelet. mungkin toilet di Magelang kurang oke atau gimana, saya nggak ngerti. Jadi ya berita-berita soal alasan atau kejanggalan soal Gibran yang tiba-tiba pulang duluan itu
hari ini setidaknya sudah mulai tertimbun dengan isu baru, yakni Tom Lembong yang menjadi tersangka. Saya terus terang bukan pendukung Tom Lembong, saya nggak pernah ketemu dengan beliau, saya juga bukan pendukung Anies gitu ya. Dan saya nggak ada urusan soal ini. Bahwa kemudian ada pendukung Gibran, pendukung Prabowo Gibran yang puas sekali nampaknya, bersyukur karena Tom Lembong akhirnya dipenjara. Mereka happy, mereka bahagia karena yang kalah akhirnya dipenjara seperti ini gitu ya. Ya itu urusan lain lagi gitu. Terserah mereka lah, mau puas, mau apa kayak gitu ya. Pokoknya aturlah, memang negara ini punya mereka. Kok undang-undang aja bisa diubah, apalagi cuma menjadikan seseorang menjadi tersangka, kan gampang aja. Aturable lah gitu ya. Tapi di luar soal kepuasan, di luar soal intrik-intrik politik yang mungkin terjadi atau melatar belakangi kasus ini, bagi saya pribadi gitu ya, saya melihat sosok seperti Tom Lembong ini nggak adalah dia model atau ambisi atau tekanan-tekanan yang kemudian mengharuskan dia untuk melakukan korupsi. Nggak ada gitu. Tom Lembong ini adalah orang yang secara pendidikannya dia serius gitu, sangat serius. Dia lulusan Harvard, kemudian dia pernah kerja di Morgan Stanley di Singapura. Jadi ini adalah orang yang profesional, dia bukan politisi yang dia tidak punya kepentingan atau ambisi untuk berkuasa lama-lama atau puluhan tahun atau 100 tahun ke depan, nggak ada gitu ya. Sehingga kalau orang seperti ini kemudian hari ini kita perlakukan secara seperti ini gitu ya, saya melihat kayaknya ada yang salah dengan negeri ini. Karena orang ini kalau lihat dari latar belakang background-nya, dari kebijakan-kebijakan yang dia lakukan, baik itu ketika dia jadi menteri ataupun nggak ada sama sekali potongan dia ini untuk kemudian melakukan kesalahan secara sengaja. Dia ini orang pintar, orang cerdas, yang pendidikannya jelas gitu, kampus terbaik dunia, bukan yang abal-abal, bukan yang kampusnya di hotel, bukan yang gelar doktornya itu kemudian harus memaksakan dan cepat-cepat sekali jalur pintas, enggak gitu. Ini orang ini memang benar-benar belajar di kampus terbaik dunia dan kemudian dia lulus, bekerja, punya profesi, punya karir yang sangat matang, sangat bagus sekali. Dan dia nggak ada tuh ceritanya membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial atau untuk kepentingan dia sendiri. Sehingga saya melihat nampaknya ini ada yang salah gitu ya. Karena kalau tuduhannya karena dua kebijakan yang kemudian dianggap salah itu, tapi kemudian dua kebijakan ini juga dilakukan oleh menteri-menteri yang lain, sementara menteri-menteri yang lain tidak dipanggil atau bahkan tidak dijadikan tersangka, ini kan kemudian menimbulkan tanda tanya. Ini ada apa? Tom Lembong sekali lagi bukan orang politisi gitu ya. Dia tidak punya ambisi politik untuk bertahan dalam kurun waktu puluhan tahun ke depan. Dia juga nggak punya kepentingan-kepentingan politik untuk kemudian ikut terlibat dalam deal-deal negosiasi kepemimpinan 5 tahunan. Nggak ada orang ini gitu ya. Sehingga ketika dia hari ini kemudian dijadikan tersangka dengan kasus 105.000 ton gula yang diimpor, padahal setiap tahunnya itu 4 juta, 5 juta ton kita impor dari berbagai negara, itu kan kemudian menimbulkan banyak sekali kecurigaan. Sebenarnya ngapain sih gitu ya? Kalau ada yang bilang ini soal tumbal politik, ya, tumbal karena kalah pilpres dan sebagainya, untuk apa gitu? Wong mereka udah kalah, ngapain masih dipenjara? Iya kan gitu ya. Atas dasar kebencian yang seperti apa sampai kemudian membuat ada orang yang di tahun 2015 lalu, di kasus 9 tahun yang lalu, dengan dua kebijakan yang dia lakukan dan tidak ada rasanya unsur kesengajaan atau untuk sengaja melawan aturan atau tidak ikut tunduk kepada aturan yang ada, ini kemudian hari ini baru dipermasalahkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.